Hai hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Di pertemuan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi fisika yang berjudul besaran fisis. Nah, pasti pada tahu kan bangunan-bangunan yang ada dalam slide ini? Nah, bangunannya pasti sangat terkenal ya. Ini kan bangunannya gede-gede ya. Nah, kira-kira kalian pernah nggak sih kepikiran pas lagi dibangun, bangunannya ngukurnya pakai apa ya? Apakah pakai mistar, atau pakai meteran, atau pakai penggaris? Belum tahu ya. Apalagi ini nih, piramida. Ini kan udah lama banget ya dibangun, salah satu bangunan yang kuno. Kurang tahu ya kalau yang lain juga mungkin iya, cuma aku kurang mendalami. Nah, piramida ini kan dibangun udah lama, dan katanya orang-orang Mesir waktu itu bangunnya belum menggunakan alat ukur tuh. Alat ukur yang kayak tadi aku bilang. Wah, keren banget ya. Terus pakai apa dong kalau bukan pakai alat ukur seperti meteran, penggaris, dan sebagainya? Nah, jadi bangsa Mesir dulu, mereka bangunnya pakai alat ukur tubuh mereka sendiri, kayak tangan, lengan, badan mereka, langkah kaki, dan kaki mereka sendiri-sendiri. Ini kan kalau di Indonesia dari ujung kelingking sampai ujung jempol namanya jengkal ya. Nah, kira-kira seperti itu tuh. Kayak satu jengkal, satu hasta, satu depa, satu langkah kaki, satu kaki, dua kaki, dan sebagainya. Itu semua pakai alat ukur tubuh manusia gitu. Wah, apa ya? Mau dibilang aneh, tapi nggak aneh juga. Nah, selain alat tubuh manusia, masih banyak lagi tuh alat ukur lain yang pastinya tidak baku. Kenapa tidak baku? Karena alat ukur, contohnya tubuh manusia. Tubuh manusia ini kan setiap orang beda-beda ya. Ada yang contohnya besar kakinya lebih lebih lah, intinya besar kakinya lebih, ada yang besar kakinya pas-pasan, ada yang lebih kecil, yang tentunya nggak sama ke setiap orang. Sampai pada waktunya, karena negara-negara sudah mulai berkembang, mereka pun bertukar informasi. Gimana kalau kita bikin satuan ukur yang tetap aja, atau kita samakan aja semua satuan ukur yang nantinya pasti bakal berguna dalam ilmu pengetahuan. Nah, singkat cerita, muncullah satuan SI atau Satuan Sistem Internasional yang diambil dari sistem satuan Prancis ya pada masa setelah Revolusi Prancis tahun 1789. Nah, itu tadi kita sudah belajar singkat tentang sejarah munculnya Satuan Sistem Internasional yang nanti kita akan pelajari lagi nih di besaran fisis. Nah, sebelum masuk kita harus ketahui dulu nih, apa sih itu besaran fisis? Kayaknya dari tadi disebut tapi belum dibahas deh. Nah, ayo kita masuk. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan. Itu ya, kalau bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan, dinamakan dengan besaran. Besaran ini terbagi lagi ternyata jadi dua. Ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah, teman-teman mengerti nggak sih maksudnya gimana sih bedanya besaran pokok dan besaran turunan? Nah, ini ternyata ada penjelasannya. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Sementara besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Oh gitu. Jadi dikatakan di sini besaran pokok seperti namanya. Pokok artinya dasar. Jadi besaran pokok itu besaran dasar, besaran yang sudah ada lebih dahulu dibanding besaran turunan ini, karena besaran turunan adalah besaran yang diturunkan.
diturunkan dari mana? Diturunkan dari besaran pokok. Jadi besaran pokok lebih dulu ada dibanding besaran turunan. Nah, nanti akan dijelaskan lebih rinci. Teman-teman perhatiin ya. Ini nih, apa aja tuh besaran pokok? Ternyata ada 7 besaran pokok. Ada panjang yang satuan sistem internasional yang tadi ya, yang kita sudah bahas. Yang ini, ini kan sudah ditetapkan tuh, ada kilogram, meter, second. Nah, ternyata sama tuh di dalam sini, besaran pokok. Satuan internasionalnya panjang, sama dengan meter. Besaran pokok massa, satuannya kilogram. Waktu, second. Arus listrik, ampere. Suhu, Kelvin. Jumlah zat, mol. Intensitas, kandela. Nah, teman-teman harus hafal nih ketujuh besaran pokok. Karena nantinya akan sangat berguna kalau kita mau mencari besaran seperti besaran turunan. Nih, aku kasih tahu dari sekarang, karena besaran turunan itu banyak banget. Nanti deh, teman-teman bisa lihat banyak banget. Oke, kita lanjut aja, nanti kita bakal pelajari satu-satu kok. Ini, aku punya cara supaya teman-teman hafalnya lebih mudah. Nih, kita urutkan dari yang ini, dari ini, kita urutkan menjadi, nih, satu kata. Jiwa, dua kata sebenarnya. Jiwa SMP. Nah, ini JIWA SMP. Jumlah zat, intensitas, waktu, arus listrik, suhu, massa, panjang. Ah, jadi gampang hafalnya teman-teman dibanding yang ini panjang, massa, waktu. Tapi terserah teman-teman, senyamannya aja. Intinya itu sama aja kok. Cuma beda di penempatan, ini lebih ke acak gitu. Nah, itu ya, ketujuh besaran pokok. Kita tadi udah tahu besaran pokok, sekarang kita masuk nih ke besaran turunan. Nah, ini dia nih, aku pengen jelasin tadi. Besaran turunan itu ternyata banyak banget. Sampai-sampai kayaknya aku nggak bisa tulisin dalam satu tabel ini deh. Jadi ini aku hanya tulis 6 dari sekian banyaknya besaran turunan, karena itu banyak banget. Jadi teman-teman bisa cari di sumber lain ya. Nah, ini satuan dari besaran turunan. Luas sama dengan meter pangkat 2, volume sama dengan meter pangkat 3, massa jenis sama dengan kilogram per meter pangkat 3, kecepatan sama dengan meter per second, percepatan satuannya meter per second pangkat 2, gaya satuannya kilogram kali meter per second pangkat 2. Nah, ini nih yang P kecil, A, F itu lambangnya ya. Kalau teman-teman lagi ngitung, nah, tulisnya lambang itu. Yang tadi juga ada sih besaran pokok. Aku lupa bilang. Nah, itu tuh. Ini satuannya mereka. Mungkin teman-teman masih bingung ya. Udah nih, kita jelasin. Aku jelasin nih. Aku ambil 3 bagian. 1, 2, 3. Luas, volume, dan massa jenis. Jadi gini. Luas rumusnya itu panjang kali lebar. Nah, panjang ini kan termasuk di dalam besaran pokok. Jadi kita cari satuannya panjang. Satuannya panjang apa ya? Nih. Satuannya panjang adalah M, meter. Nah, berarti udah dapat ya satuan panjang itu meter. Nih, meter. Nah, kali lebar. Lebar itu nggak dituliskan sebenarnya di besaran pokok secara tertulis. Tapi lebar dan tinggi, ini ya, lebar dan tinggi itu bisa masuk dalam sekelompoknya panjang. Karena kan mereka sama-sama bisa diukur memanjang gitu, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi dia juga satuannya M. Nah, panjang kali lebar sama dengan meter kali meter. M-nya ada 2, berarti meter pangkat 2. Baru yang satuannya luas. Nah, ini besaran volume. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang satuannya M. Lebar juga M. Meter ya, yang tadi aku bilang. Terus tinggi juga M. Karena lebar sama tinggi, seperti tadi aku bilang, masuk dalam kelompok panjang. Jadi, meter kali meter kali meter, meternya ada 3 nih. Jadi, meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, baru
Yang ketiga, massa jenis. Rumus massa jenis adalah massa per volume. Massa ini yang massa warna biru nih yang di atas, masuk ke dalam besaran pokok. Nah, besaran pokok massa satuannya apa ya? Coba kita lihat lagi. Nah, ini dia dapat besaran pokok massa. Satuan besaran pokok massa kilogram. Jadi, satuannya massa itu kilogram ya. Aduh, maaf. Nah, ini nih. Jadi, kita udah dapat massa kilogram per volume. Volume ini satuannya berapa ya? Ternyata di sini nih udah ada satuannya. Satuannya adalah meter pangkat 3. Jadi, volume nih, meter pangkat 3. Nah, ketemu deh. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Atau seperti ini nih. Ini bedanya atas bawah ya. Ini kesampingin. Kenapa bisa dapat ini? Dari rumus ini. Massa per volume. Massa satuannya kilogram, volume satuannya meter pangkat 3. Nah, dapatnya ini. Itu ya, semoga ngerti di 3 contoh ini. Tadi kita udah bahas besaran, lalu besaran pokok, kebesaran turunan. Nah, jadi teman-teman sampai sini udah mulai paham lah ya, kenapa namanya besaran turunan? Karena dalam yang rumus besaran turunan itu terdapat besaran pokok. Terdapat satuan besaran pokok yang nantinya digabungkan dengan besaran pokok lainnya yang menghasilkan satuan untuk besaran turunan. Ya, kira-kira seperti itu. Lalu, ada dimensi. Mungkin teman-teman bingung ya, apa hubungannya kita lagi belajar besaran ISIS, udah besaran pokok, besaran turunan, jadi nyambungnya ke dimensi. Kayak nggak nyambung ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar. Dimensi. Besaran di fisis atau besaran fisika juga bisa dinyatakan dengan dimensi yang dilambangkan dengan huruf tertentu di dalam sebuah kurung persegi. Jadi besaran fisis ini bisa dinyatakan dengan dimensi. Lambang dimensi itu ini, sebuah kurung persegi yang nantinya akan diisi oleh huruf-huruf tertentu. Nanti ya kita akan pelajari. Jadi ingat-ingat aja nih kalau mau masukin huruf tertentu di dimensi harus pakai ini. Kurung persegi. Nah, teman-teman mungkin banyak yang bingung ya. Kok agak gimana gitu ya? Kita belajar besaran yang maunya dimensi. Sebenarnya apa sih itu manfaat dimensi? Jadi manfaat dimensi itu untuk membuktikan dua besaran fisika apakah setara atau tidak. Kita lihat nih ya contohnya. Misalnya kita ambil dari besaran turunan, yaitu impuls dan momentum. Karena tadi besaran turunan banyak banget, jadi aku nggak masukin impuls nih dan momentum. Tapi ada kok, teman-teman bisa cari di sumber lain ya. Impuls dan momentum ini punya satuan, ingat-ingat ya, yang kalau satuan tadi itu warna ungu. Kalau besaran turunan karena agak hijauan gitu. Punya satuan yaitu kilogram kali meter per second. Ternyata impuls sama momentum ini punya satuan yang sama. Tuh, mirip banget kan? Karena itu, fungsinya dimensi di sini adalah untuk membuktikan kedua besaran fisika apakah setara atau tidak. Ya, karena sama, jadi bisa kita simpulkan bahwa kedua besaran ini adalah setara karena memiliki satuan yang sama atau rumus yang sama. Oh iya, aku lupa bilang. Ini aku tulisnya pakai satuan ya, karena dimensi ini bisa diukur dengan dua cara, bisa pakai rumus dan bisa pakai satuan. Tapi intinya sama aja, karena ujung-ujungnya mereka akan ketemu menjadi dimensi. Jadi bisa pakai rumus satuan atau jadi bisa menggunakan rumus atau satuan. Ya, seperti itu. Tapi sama aja kok. Tergantung teman-teman nyamannya pakai yang mana. Kalau rumus impuls itu sebenarnya massa kali kecepatan.
massa satuannya adalah kilogram kali kecepatan. Kecepatan itu satuannya meter per second. Kayak ini, sama aja kan? Dan mereka bakal ketemu juga. Nah, yang pertama kan untuk membuktikan dua besaran fisika apakah setara atau tidak. Yang kedua, untuk menentukan satuan dari besaran turunan. Supaya lebih jelas, ini deh kita tentang perhatian ini. Nih, besaran pokok. Kan besaran pokok ada 7 ya tadi. Jumlah zat, intensitas, waktu, arus listrik, suhu, massa, panjang. Nah, udah dapet nih dimensinya ternyata. Ada, kalau jumlah zat, dimensinya N. Intensitas, dimensinya J. Waktu dimensinya T. Arus listrik, dimensinya I. Suhu, dimensinya theta. Massa, dimensinya M. Panjang, dimensinya L. Tuh. Terus kalau kita lihat dari besaran turunan, ingat ya ini beberapa aja dari sekian banyaknya jumlah besaran turunan. Luas dimensinya L pangkat 2. Wah, udah mulai nambah-nambah ya. Volume dimensinya L pangkat 3. Massa jenis dimensinya M L pangkat min 3. Kecepatan dimensinya L T pangkat min 1. Percepatan dimensinya L T pangkat min 2, gaya dimensinya MLT pangkat min 2. Wah, ramai banget ya dibanding dengan besaran pokok tadi. Ya, namanya juga besaran turunan. Makin turun dia makin banyak, guys. Oke, untuk lebih jelasnya lagi nih, kita bikin kayak tadi. Kita urai 3 nomor aja ya, biar nggak kebanyakan. Nah, luas. Luas itu kan tadi rumusnya panjang kali lebar. Panjang dimensinya itu apa ya tuh? Tadi pada perhatiin nggak? Kita lihat deh. Panjang dimensinya adalah L. Berarti kita dapat kalau panjang kali lebar L kali L. Ingat ya, lebar sama tinggi itu sekelompok dengan panjang L kali L. Jadi dimensi luas adalah L pangkat 2. Nah, itu. Terus yang kedua, volume. Volume rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu dimensinya L. Sama ya, kayak gini, lebar juga L, tinggi juga L. L-nya ada 3, 1, 2, 3. Berarti dimensi volume adalah L pangkat 3. Nah, yang ketiga, massa jenis. Massa jenis rumusnya massa per volume. Massa ini kan termasuk ke dalam besaran pokok ya. Berarti satuan dari massa apa tuh? Coba kita lihat lagi. Bukan satuan dari massa. Dimensi dari massa. Nah, ini dia. Dimensi dari massa adalah M. Berarti massanya udah dapat M. Baru volume. Ini nih, volume. Volume, kita bisa temukan di sini nih, ternyata udah ada. Volume itu L pangkat 3. L pangkat 3 ya. Jadi, massa jenis adalah massa per volume. Sama dengan M per L pangkat 3. Oh, makin ke bawah makin dipakai ya yang udah di sini-sini gitu. Nah, karena dimensi itu nggak bisa per gitu, nggak bisa turun ke bawah ya. Otomatis kita harus kasih ke samping. Jadi, L-nya di atas, 3-nya jadi min. Kayak gini nih. Nah, ini ya. Udah lihat kan? Sebelumnya kan ini. M per L pangkat 3, jadi ML min, ML pangkat min 3. Nih, ML pangkat min 3. Nah, sampai sini teman-teman udah pada ngerti lah ya. Atau kalau belum ngerti nanti bisa diulang videonya. Atau bisa cari-cari sumber lain kalau masih kurang. Nah, itu dia. Kita udah belajar besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Sebenarnya masih banyak lagi nih materi tentang besaran fisik ini, tapi aku lihat waktunya tidak cukup. Jadi ya sampai sini dulu lah ya pembahasan kita kali ini. Teman-teman bisa cari materi yang menyangkut besaran fisik lainnya tuh. Bisa ada pelajaran ini, alat ukurnya juga. Setiap besaran punya alat ukur. Nah, tuh teman-teman bisa pelajari. Nah,
Untuk mengakhiri materi kali ini, kita latihan soal dikit dulu ya. Dikit aja kok, gampang-gampang ini. Oke, soal pertama. Dimensi dari besaran momentum adalah, nah besaran momentum tadi seperti yang udah dibahas, termasuk ke dalam besaran turunan, yaitu A, M, L, pangkat min 3, dan sebagainya, A, B, C, D, E, A. Kira-kira yang mana tuh? Kita bahas dulu nih, satu soal. Momentum itu satuannya sama dengan kilogram kali meter per second. Yang tadi ya kita udah bahas. Ini, oh ya by the way ini lambang momentum nih, kayak kecil gitu. Nah, satuan dari momentum adalah kilogram per meter per, kilogram kali meter per second. Aduh maaf, saya kurang konsentrasi. Nih, kayak yang tadi kita bahas di, mana nih materinya. Ini ya, di momentum satuannya kilogram kali meter per second. Kita balik lagi, kilogram kali meter per second. Lalu, kilogram ini kan masuk ke dalam besaran pokok, yaitu massa. Meter per second ini masuk ke dalam besaran turunan, yaitu kecepatan. Nih, kita bisa buktikan massa kilogram. Ya, ini massa kilogram. Baru, apa tadi, kecepatan ya. Kecepatan sama dengan meter per second. Berarti, dari massa dan kecepatan ini, kita bisa cari dimensinya. Dimensi massa dan kecepatan. Aduh, tadi kita kenapa nggak sekalian cari aja ya? Nih, kan dimensi massa yaitu M. Nih, ingat-ingat ya, M. Baru, dimensi kecepatan adalah L, T, pangkat min 1. Jadi, M, tadi itu M ya. Jangan lupa, ini massa M, baru L, T, pangkat 1. Oke, ingat-ingat. Jadi, nah, dari situ kita udah dapat massa tadi M kali kecepatan L, T, pangkat 1. Kalau digabungin jadinya yang mana nih dari antara A, B, C, D, E? Ayo, M, L, T, jadinya jeng, jeng, jeng. D, nih, M, L, T, pangkat min 1. Nah, dapat ya. Gampang kan? Gampang. Ya, ini emang soal yang gampang. Oke, kita next. Oh, sebelumnya nih ada penjelasan dulu nih. Ini kan lagian juga kalau yang A, M, L, pangkat min 3 itu massa jenis. Baru yang B itu momentum dan impuls. Ingat tadi yang sama kayak momentum itu impuls. Impuls dan momentum itu sama. Baru yang C ini harusnya usaha dan energi. Ini mereka berdua juga sama nih dimensinya. Baru yang D ini tekanan. Dan yang E adalah dimensi daya. Jadi ini dimensi ini ya. Masa besaran turunan semua ya. Ini belum ada besaran pokok. Nah, tadi nomor 1 udah dapat ya jawabannya B. Sekarang nomor 2. Berdasarkan tabel di bawah ini yang merupakan besaran turunan dengan satuan yang tepat adalah, yang mana? Oke, coba kita cari satu-satu. Besaran turunannya massa jenis, satuannya itu apa ya tadi? Coba kita lihat massa jenis, satuannya di sini. Massa jenis satuannya adalah kilogram per meter kubik. Dan yang ada di sini adalah mol. Berarti salah, tetot. Terus besaran turunannya gaya. Satuannya adalah kilogram kali meter per second pangkat 2. Apa nih? Langsung aja lah ya. Benar. Ini benar ya. Teman-teman bisa buktikan. Baru luas. Satuannya kilogram per meter pangkat 3. Apakah benar? Tetot, salah. Harusnya luas itu kan tadi M pangkat 3. Nah, ini berarti salah. Percepatan. Satuannya salah juga. Harusnya percepatan bukan M pangkat 2. Baru volume. Volume. Ya, betul. M pangkat 3. Baru kecepatan.
Betul juga. M per S. Ya. Jadi jawabannya yang mana nih? Oh ya, by the way tadi yang luas aku salah sebut bukan M pangkat 3, tapi M pangkat 2 ya. Nah, jadi ini yang benar nomor 2, 5, dan 6. Mana kan di sini 2, 5, dan 6? D. Ya, jawabannya adalah D. Nah, kan tadi kita udah 1 dan 2, aku yang kerjain. Sekarang nomor 3 nih. Teman-teman boleh kerjain mungkin kalau masih ada waktu, bisa dikerjain nih. Gampang kok, gampang. Tapi hati-hati aja. Aku ingetin harus teliti di nomor 3 ini. Ya, itulah pembagian atau penjelasan soal dari saya. Pembahasan soalnya gampang-gampang. Gampang-gampang ya. Kalau mau yang susah juga, teman-teman bisa cari deh dari sumber-sumber lain. Supaya lebih terlatih gitu. Lebih dapat banyak pengetahuannya. Dan ya, jangan lupa kerjain ini kalau masih ada waktu. Jangan lupa teliti ya. Oke deh, itu aja materi dari aku. Kiranya materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika aku punya banyak kekurangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa, bye-bye.